Kenapa Anda suka memandangi foto ini? Sedangkan semua orang yang ada di foto ini, Jovan, Nadira, dan Samudra masih ada di sekeliling Anda. Karena itu, karena mereka ada di sisi saya bisa menatap ini sambil tersenyum. Tidak seperti saat saya menatap foto mendiang istri dan putri saya yang meninggal 6 tahun yang lalu. Yang membuat saya selalu bersedih. Sagara mengangguk mengerti ucapan Antonio. Jujur saja, kedatangan kamu ke sini ingin membawa Nadira dan Samudra pergi kan? Kemarin saya sudah mengatakan tujuan saya. Yang pertama saya memang ingin liburan. Kedua saya ingin tahu bagaimana kehidupan istri saya di sini. Bagaimana cara dia diperlakukan dan apa yang membuatnya dia bertahan selama 6 tahun, meskipun dia mencintai saya tapi tak kunjung kembali pulang. Ternyata karena Anda dan Jovan sangat tulus padanya. Antonio tidak tahu, entah laki-laki ini tulus atau tidak atau ada makna lain dari ucapannya. Namun melihat caranya berbicara dan tatapan matanya, Antonio merasa dia jujur. Kami tulus karena Nadira juga tulus pada kami. Saat itu saya dan Jovan sedang terpuruk setelah kehilangan 2 anggota keluarga yang sangat kami sayangi, istri saya dan putri saya. Lalu Nadira datang yang kondisinya juga sedang terpuruk. Kami saling menguatkan dan menyemangati satu sama lain. Ketulusan Nadira yang membuat saya tersentuh. Saya sangat menyayanginya seperti putri kandung saya sendiri. Jika dia pergi, sama saja saya mati 2 kali. Mereka membutuhkan Nadira tidak lebih dari yang Sagara pikirkan. Level cinta mereka bukan lagi pada kasih sayang, tapi membutuhkan. Nadira seolah seperti oksigen untuk mereka. Namun, Sagara juga membutuhkan Nadira lebih dari yang semua orang bayangkan. Sagara benar-benar tidak ingin berpisah lagi dengan istrinya. Semakin ke sini, kerumitan ini semakin terasa menyiksa dan membingungkan. Sagara juga yakin sekarang Nadira dilema. Iya, Sagara tahu Nadira mencintainya. Tapi ini bukan lagi tentang cinta. Melainkan keluarga dan kasih sayang. Nadira mungkin tega pada Jovan, tapi pada beliau, ayah Antonio. Apa Nadira tega meninggalkannya? Setibanya di rumah, Jovan langsung menuju ke kamar papanya. Papanya tengah duduk di kursi roda termenung menatap jendela. Sinar matahari sore menerpa wajahnya. Jovan bisa melihat dengan jelas kerutan-kerutan di wajah tuanya. Kerutan di sekitar matanya menandakan banyak tawa yang pernah ia bagikan dengan keluarga. Kerutan di dahi dan sekitar bibirnya mengungkapkan perjuangan dan tangis dalam menghadapi kesulitan. "Pa," Jovan mendekat dan berjongkok di depan kursi roda papa. Perlahan mata keriput itu teralih padanya. Mereka sudah cerai. Mereka, Nadira dan suaminya. Belum, Pa. Jovan menggenggam tangan papanya. Selain beliau, Jovan tidak punya siapa-siapa lagi. Ada Nadira dan Samudra di hidupnya sekarang. Tapi mereka juga bisa meninggalkan kapan saja. Karena itu saat mendengar kabar papanya drop, Jovan takut sekali. Tapi syukurlah sekarang keadaan beliau membaik. Lalu kapan? Papa ingin Nadira dan Sagara cepat bercerai. Lalu kamu menikah dengan Nadira? Iya, Pa. Nanti setelah kondisi Papa membaik, aku dan Nadira akan kembali lagi ke Jakarta dan mengurus perceraian mereka. Padahal Papa sudah berpesan pada Dr. Riyad, dokter pribadi Papa. Tidak perlu memberitahu kamu masalah kesehatan Papa. Tapi beliau tetap mengadu. Jadi begini kan akibatnya. Urusan kamu belum selesai dan kamu harus kembali lagi Jakarta membantu Nadira mengurus perceraian. Buang-buang waktu dan menguras tenaga. Kasihan juga Samudra harus bola-balik. Nanti saat kamu kembali ke Jakarta, kamu tidak perlu mengajak Samudra. Biar Papa saja yang menjaganya di sini. Jovan mengangguk. Papa sangat berharap kamu dan Nadira segera menikah. Bukan tanpa alasan Papa mengatakan ini. Pertama, Papa sangat menyayangi Nadira dan Samudra. Papa tidak ingin kehilangan mereka.
Kedua, kamu sudah menunggu dan berjuang mati-matian untuk Nadira selama 6 tahun ini. Papa tidak mau perjuangan kamu sia-sia. Iya, Pa. Ambil keputusan yang tegas. Keputusan yang tegas itu yang seperti apa? Memaksa Nadira tetap menikah dengannya meskipun tidak ada cinta di hatinya. Atau menyembunyikan Nadira dan Samudra dari Sagara. Dengan begitu Jovan bisa memiliki mereka sepenuhnya. Entahlah, ada banyak hal yang Jovan pikirkan sekarang. Namun, banyak, itu hanya seputar Nadira, dan Nadira. Jovan belum berbicara lagi dengan Nadira soal keputusannya. Apa dia masih ingin bercerai dengan Sagara atau tidak? Pa, tadi perawat Ana bilang Papa tidak mau minum obat. Kenapa? Nadira duduk di kursi samping kasur setelah meletakkan obat di nakas. Papa harus minum obat supaya Papa cepat sembuh. Antonio menoleh sembari mengulas senyum samar. Kalau Papa sembuh kamu akan meninggalkan Papa kan? Jadi Papa tidak mau minum obat, tidak apa-apa Papa sakit, yang penting kamu selalu ada di dekat Papa. Pa, siapa bilang aku akan meninggalkan Papa? Mana ada anak yang meninggalkan ayahnya? Nadira menggenggam tangan Antonio. Tangan ini, tangan yang pernah menggenggamnya erat saat Nadira ketakutan. Nadira ingat saat pertama kali datang ke sini, beliau langsung menerimanya dengan hangat. Menatapnya penuh kasih seolah dia adalah putri kandungnya sendiri. Padahal saat itu Nadira hanyalah orang asing yang latar belakangnya tidak jelas. Nadira tiba-tiba teringat Papa Prayoga. Jika dibandingkan, mereka jelas sangat berbeda. Papa Prayoga menatap rendah Nadira sejak pertama kali mereka bertemu. Sekeras apapun Nadira berusaha berubah, di mata beliau Nadira tetap gadis kampung yang tidak layak untuk keluarga mereka. Hati-hati Nadira sakit setiap memikirkan itu. Tapi belakangan ini sedikit terobati karena sikap Prayoga mulai baik. Ya meskipun alasannya karena Nadira melahirkan pewaris keluarga. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan Papa. Aku akan selalu menjadi putri Papa. Sampai kapanpun. Apa artinya kamu ingin bercerai dengan Sagara, menikah dengan Jovan dan tinggal di sini selamanya bersama Papa? Nadira terkejut papanya menyimpulkan sejauh itu. Tidak meninggalkan bukan berarti tinggal di rumah ini selamanya. Maksudnya, meskipun Nadira tinggal di Jakarta, Nadira tidak akan memutus komunikasi. Dia akan meluangkan waktu khusus untuk Papa Antonio dan Kak Jovan. Nama mereka akan selalu di hati Nadira. Tapi sepertinya beliau salah paham dengan maksud kalimat itu. Papa minum obat dulu ya. Kamu belum menjawab pertanyaan Papa. Kamu akan menikah dengan Jovan kan? Kamu tidak akan pernah membiarkan dia sendirian kan? Dia sangat mencintai kamu Nadira. Dia bahkan mencintai kamu lebih dari dirinya sendiri. Tolong, ingat pengorbanan Jovan selama 6 tahun ini. Jika kamu tidak mencintainya, tolong kasihanilah dia. Hiduplah bersamanya dengan rasa kasihan. Nadira baru saja ingin menjawab, namun tiba-tiba. Pa! Suara itu. Nadira dan Antonio sama-sama menoleh ke arah pintu. Jovan berdiri di ambang pintu. Nadira tidak menyadari keberadaannya. Sudah malam, Pa. Papa harus segera minum obat sebelum tidur. Ingat kata dokter, jarak minum obat dan tidur sekitar 1 jam. Sekarang sudah jam 9 dan Papa masih belum minum obat juga. Sedangkan jam 10 Papa harus tidur. Jovan mendekat dan duduk di tepi kasur. Ayo, Pa. Minum obat dulu. Antonio menarik nafas lesu. Mau tidak mau, Antonio terduduk juga. Lalu minum obat atas bantuan putranya, lebih tepatnya atas paksaannya. Kalian berdua, Antonio meraih tangan Jovan lalu menumpukan tangan Nadira di atas punggung tangan putranya. Papa sudah tua. Entah berapa lama Bapak akan bertahan. Pa, protes Nadira dan Jovan bersamaan. Antonio tersenyum, lebih mirip pada ringisan. Sama seperti orang tua pada umumnya, Papa juga ingin kalian bahagia.
Lebih tepatnya saling membahagiakan dalam jalinan tali pernikahan. Kalian sudah bersama selama 6 tahun. 6 tahun juga bukan waktu yang singkat. Banyak kenangan yang terjadi di antara kalian. Kalian melewati masa suka duka, tangis tawa, sedih bahagia, bersama-sama. Kenapa kalian tidak melanjutkan lagi untuk tahun-tahun ke depan? Jovan harus mati-matian menahan diri agar tidak meneteskan air mata. Jovan selalu lemah jika sudah menyangkut papanya. Apapun yang beliau inginkan, Jovan pasti menuruti. Tapi untuk keinginan yang satu ini, semua jawaban ada di Nadira. Menarik nafas dalam-dalam, Jovan mengulas senyuman. Iya, Pak. Sekarang Papa berbaring ya. Kalau butuh apa-apa, pencet saja tombol merah di nakas ini. Aku, Nadira, Suster Ana, dan semua pembantu akan segera ke sini. Lagi, Antonio tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Hatinya sedih sekali. Harapan untuk menjadikan Nadira sebagai menantunya terasa semakin menipis. Ini. Jovan mengulurkan secangkir coklat hangat untuk Nadira. Terima kasih. Menyesap kopi hangat itu, Nadira mengedarkan pandangan. Dari balkon lantai 2 ini, Nadira bisa melihat pemandangan kolam renang yang sepi. Sagara di mana? Sejak tadi aku belum bertemu dengannya. Kayaknya lagi main sama Samudra, Kak. Jovan meletakkan secangkir coklat itu di atas pagar balkon. Aku selalu suka momen-momen seperti ini. Suasana malam yang sepi, secangkir coklat hangat dan mengobrol dengan kamu. Nadira menoleh dan menatap wajah Jovan dari samping. Kamu juga menyukainya kan? Iya Kak. Aku suka mengobrol dengan Kak Jovan. Kalau begitu, bisakah kita terus mengobrol seperti ini seumur hidup? Nadira diam, tampak sedang berpikir. Dan itu sudah cukup memberikan jawaban untuk Jovan. Seandainya ada cinta di hati Nadira, Nadira tidak akan berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Selama ini, aku ingin tahu apa yang kamu rasakan selama 6 tahun ini bersamaku. Bagaimana bisa kamu tidak bisa mencintaiku setelah segala hal yang kita lewati bersama? Aku yang kurang dariku. Tidak, Kak. Tidak ada yang kurang dari kakak. Kakak sangat sempurna. Kakak laki-laki yang luar biasa. Tapi, maaf, Kak, aku tidak ingin membutuhkan kata maaf. Aku butuh jawaban kamu. 6 tahun, Nadira. Kita hidup satu atap. Aku menjagamu, kamu menjagaku. Aku mendukungmu, kamu juga mendukungku. Kita melakukan segalanya bersama-sama. Kita juga membesarkan Samudra bersama, meskipun status kita adalah kakak adik di mata negara. Tapi aku tidak pernah menganggap kamu sebagai adikku. Di mataku, kamu adalah istriku tanpa nafkah batin. Nadira meraih tangan Jovan berusaha menenangkan dan memberikan pengertian. Kak, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga mencoba mencintai Kak Jovan layaknya laki-laki dewasa tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menganggap Kak Jovan lebih dari kakak. Dari mana kamu tahu perasaan yang sekarang miliki padaku, tidak lebih dari seorang kakak? Bisa jadi kamu terjebak dengan perasaan kamu sendiri. Kamu terlalu nyaman dengan hubungan kita, sampai kamu tidak menyadari perasaan kamu. Maaf, jika yang aku katakan ini melukai hati kakak. Tapi aku bisa merasakannya. Rasanya berbeda saat aku menatap mata kakak dan menatap mata Mas Sagara. Aku tidak bisa bohong. Hatiku tahu kemana dia harus pulang. Jovan tiba-tiba menangkis tangan Nadira dan mencengkeram lengannya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Tapi aku mencintai kamu dan kamu harus menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan perjuanganku selama 6 tahun ini sia-sia. Camkan ini, jika aku tidak bisa mendapatkan kamu, maka tidak ada laki-laki lainnya boleh memiliki kamu. Kak. Jovan menatap tajam Nadira dan langsung pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Kak tunggu, Kak. Nadira terus mengejar Jovan.
Jika bisa, Nadira ingin menyelesaikan masalah ini malam ini juga. Tapi rasanya terlalu mustahil. Jovan terlanjur marah dan murka. Yang Nadira khawatirkan sekarang, takut Jovan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, misalkan mencelakai Sagara. Apalagi di sini Sagara sendirian, jauh dari keluarga dan tidak ada bodyguard yang bisa dia andalkan. Kak, tunggu. Dengarkan penjelasanku dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu akan menjadi milikku bagaimanapun caranya, meskipun aku harus membunuh Sagara. Please, Kak, jangan lakukan itu. Nadira terus mengejar Jovan sampai di halaman depan. Namun Jovan tidak mau berhenti. Dia justru masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil meninggalkan halaman rumah. Kak, tunggu. Nadira berlari, melewati gerbang yang menjadi batas antara rumah mereka dan jalan raya yang cukup sepi. Kak! Nadira berteriak lagi, tapi kata-katanya terbawa angin. Nadira tidak berhenti sampai di sana. Nadira harus menghentikan Jovan dan membicarakan masalah ini. Jangan sampai Jovan benar-benar menyusun rencana mencelakai Sagara. Saat Nadira hendak menyeberang jalan, nasib buruk datang menyapanya, tiba-tiba. BRUAKKK. Sebuah mobil muncul dengan kecepatan tinggi, dan sebelum Nadira bisa bereaksi, mobil itu menabrak tubuhnya dengan keras. Tubuh Nadira terpelanting ke udara sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Suara teriakan dan klakson mobil terdengar di kejauhan, tetapi Nadira tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia merasa sakit, tubuhnya terasa remuk, dan dunia berputar di sekitarnya. Namun, dalam keadaan yang semakin kabur, satu pikiran masih tetap dalam benaknya, Jovan. Dia hanya berharap bahwa dia berhasil menyusul kakaknya dan berbicara dengannya sebelum segalanya terlambat. Nadira. Jovan turun dan beberapa saat membeku melihat tubuh Nadira tergeletak di tanah setelah tabrakan yang mengerikan. Jovan berlari cepat tanpa memperhatikan langkah dan tersandung. Ia tersungkur, merasakan seulas rasa sakit di lututnya. Nadira, serunya dengan nada kekhawatiran yang mendalam. Jovan segera berdiri dan menghampiri Nadira yang terbaring di tanah dan bersimpuh di sampingnya. Nadira, Jovan memanggil tubuh bagian atas Nadira dan menepuk-nepuk pipinya. Nana, Nanaku bangun. Bangun. Dan Sagara yang baru tiba di sana juga membeku di tempat, seperti nyawanya ditarik paksa keluar dari tubuhnya saat melihat istrinya tertabrak. Sagara sudah mengejar Nadira sejak di dalam rumah. Nadira tidak mendengar panggilannya dan terus memanggil nama Jovan. Orang yang menabrak Nadira juga turun dari mobil yang meminta maaf karena mereka juga buru-buru, putri mereka sakit dan ingin membawa ke rumah sakit. Namun naasnya, tanpa sengaja mereka menabrak seseorang. Mereka segera membawa Nadira ke rumah sakit. Jovan yang menyetir sedangkan Sagara memangku Nadira di belakang. Setibanya di rumah sakit, dokter dengan sigap membawa Nadira ke ruang unit gawat darurat UGD. Sorot cahaya putih dan lantunan suara mesin medis mengisi lorong yang penuh dengan ketegangan. Bertahan, sayang, bertahan, Sagara menggenggam erat tangan kanan istrinya. Nana, maafkan aku, bertahan, please, begitu juga Jovan yang menggenggam tangan kiri Nadira. Tolong, tunggu di luar, ucap perawat sambil menutup pintu UGD. Jovan dan Sagara, yang sama-sama penuh kekhawatiran, tidak memiliki pilihan selain menunggu di luar. Mereka duduk di ruang tunggu yang dipenuhi dengan kursi-kursi berderet dan poster informasi tentang berbagai layanan medis. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan kegelisahan mereka semakin membesar. Jovan terus memainkan jari-jarinya dengan gelisah, sementara Sagara duduk dengan kepala tertunduk, berdoa dalam hatinya untuk keselamatan Nadira. Suasana di ruang tunggu itu terasa hening, dipenuhi dengan kecemasan yang tak terucapkan. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Apa kamu semarah itu sampai tidak mendengar panggilan Nadira? Tanya Sagara. Jovan menoleh. Iya, aku semarah itu.
Dan tahu siapa yang menyebabkan aku semarah itu? Kamu. Jovan mencengkram keras Sagara dengan menyeretnya menuju ke area sisi rumah sakit yang sepi, lalu mendorong kasar tubuh Sagara hingga punggungnya terbentur pilar rumah sakit. Tak terima, Sagara mendorong balik Jovan. Geram, karena dia sudah berusaha menekan amarahnya karena Jovan yang menyebabkan Nadira kecelakaan, tapi Jovan justru bersikap sekasar ini padanya. Seandainya aku tidak mengizinkan Nadira kembali ke Jakarta, dia tidak akan bertemu dengan kamu dan semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Nadiraku, Nanaku, pasti masih menjadi milikku. Dia tidak akan kecelakaan gara-gara ingin menjelaskan hubungan kalian. Apa kamu tidak pernah mendengar bahwa cinta akan menemukan jalan pulang? Takdir yang kembali mempertemukanku dengan Nadira. Mau sekeras apapun kamu menahan Nadira, dia pasti akan kembali padaku. Karena dia adalah takdirku. Takdir. Jovan mencengkeram keras Sagara, kalau begitu terima takdirmu. Takdir bahwa hubungan kalian sudah berakhir 6 tahun yang lalu. Sejak Nadira pergi meninggalkan kamu, hubungan kalian sudah selesai. Pernikahan kalian sudah hancur. Dan sejak Nadira datang padaku, saat itu juga dia menjadi milikku. Secara tidak langsung dia juga menjadi istriku. Jangan asal bicara. Nadira bukan istri kamu dan tidak akan pernah menjadi istri kamu. Karena dia masih sah menjadi istriku. Dan soal kepergian Nadira, iya aku akui, aku yang salah. Dia pergi karena kesalahanku dan keluargaku. Aku menebus kesalahanku dengan menunggunya selama 6 tahun. Aku berjuang mati-matian mencari keberadaannya. Aku selalu menunggu kepulangannya meskipun semua orang mengatakan istriku sudah meninggal. Lalu, menurut kamu aku tidak berjuang di sini? Selama 6 tahun aku diam saja. Tidak. Aku juga berjuang mati-matian untuk Nadira. Aku yang menemaninya. Aku yang selalu ada di sisinya saat dia terpuruk. Bahkan kebersamaannya denganku jauh lebih lama daripada pernikahan kalian. Menurut kamu Nadira benar-benar masih mencintai kamu? Atau karena dia terjebak dengan cinta pertamanya? Nadira bukan anak kecil lagi yang tidak bisa membedakan mana cinta atau bukan. Nadira sudah dewasa untuk mengambil keputusannya sendiri. Dan dia memutuskan untuk kembali padaku, karena dia mencintaiku. Cinta kami yang tulus dipersatukan kembali oleh takdir. Dan, jika kamu benar-benar tulus mencintai Nadira, harusnya kamu bahagia melihat Nadira bahagia. Aku tidak bisa bahagia tanpa dia. Bak. Jovan melayangkan pukulan pada rahang Sagara. Pukulan itu tiba-tiba, menghantam dengan kekuatan yang mengejutkan, dan membuat tubuh Sagara terhuyung ke belakang. Saat itu, rasa cemas dan frustrasi telah mencapai puncaknya, membuat Jovan kehilangan kendali diri. Sagara merasakan rasa sakit di rahangnya, ia mengeratkan rahangnya dengan cepat sambil menatap Jovan dengan mata yang memancarkan kemarahan. Tanpa ragu, ia membalas pukulan Jovan dengan serangan balasan yang tak kalah kuat. Perkelahian antara keduanya berlanjut. Mereka saling menghujani pukulan dan tendangan, tak ada kata-kata yang diucapkan. Mereka telah kehilangan kendali diri mereka, masing-masing terdorong oleh emosi dan hasrat mereka untuk merebut hati Nadira. Di sekitar mereka, orang-orang berusaha mencegah perkelahian itu. Suster-suster dan staf rumah sakit berusaha untuk memisahkan mereka, sementara pasien dan pengunjung lain menatap dengan kebingungan dan kekhawatiran. Tapi upaya mereka terasa sia-sia, karena Jovan dan Sagara tampak tak ingin mengakhiri pertarungan ini.